Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky Alfianita, NPM 1903020019 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Uang dan Modal Syariah yang diampu oleh Bapak Hasrun Afandi, Umpusinga SE MM. Tentang materi keempat, yaitu teori pasar modal dan pembentukan portofolio. Yang pertama adalah teori pasar modal. Pengertian dari teori pasar modal adalah pasar modal merupakan suatu tempat yang mempertemukan antara penawaran dengan penerimaan jangka panjang seperti surat berharga yang berjangka panjang lebih dari 1 tahun, yaitu contohnya seperti sekuritas saham dan obligasi. Adapun jenis-jenis dari pasar modal. Jenis-jenis pasar modal itu ada 4. Yang pertama adalah pasar perdana, yang kedua pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori portofolio. Pengertian dari portofolio adalah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seseorang investor untuk menurunkan resiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin, termasuk salah satunya adalah dengan menganeka-ragamkan resiko tersebut. Diversifikasi atau pembentukan portofolio adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi resiko investasi saham dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan hubungan selang dua bundel barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang sama pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitasnya dari kedua bundel tersebut. Peta dan ciri dari kurva indiferensi adalah sebuah grafik dari kurva indiferen kepada seseorang kepuasan dihubungkan dengan tingkat utilitas atau kepuasan beda dikata dengan peta indiferensi. Yang selanjutnya adalah kumpulan atau set dan portofolio yang efisiensi. Portofolio efisiensi diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu, atau portofolio dengan risiko terendah pada return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi yang maksimal. Untuk memilih portofolio yang optimal dari set keuangan menggunakan analisis Markowitz yang harus dilakukan investor adalah: yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah memilih portofolio. Kurva efisiensi Freunter adalah suatu portofolio efisiensi didefinisikan sebagai portofolio yang memaksimumkan tingkat return atau yang diukur dengan mean pada resiko tertentu atau yang diukur dengan deviasi standar. Kurva efisiensi Freunter adalah suatu portofolio efisiensi didefinisikan sebagai portofolio yang memaksimumkan tingkat return pada resiko tertentu. Selanjutnya ada pun karakteristik dari kurva efisiensi Freunter, yaitu dalam pembentukan portofolio efisiensi, asumsi perilaku investor yang wajar terjadi dalam keputusan investasi adalah investor yang tidak suka terhadap resiko. Selanjutnya adalah return dan resiko. Return juga dikenal sebagai pengembalian keuangan. Dalam istilah yang paling sederhana adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari investasi selama beberapa waktu tertentu. Sedangkan resiko merupakan besarnya penyimpanan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Yang selanjutnya adalah variansi dan standar deviasi. Pengertian dari varians adalah pengukuran selebaran
antar angka dalam suatu kumpulan data, atau dengan kata lain secara informal ini mengukur seberapa jauh serangkaian angka tersebut dari nilai rata-ratanya. Sedangkan pengertian dari standar deviasi itu bisa diartikan sebagai ukuran jumlah variasi atau dispersi dari sekumpulan nilai. Standar deviasi yang rendah juga menunjukkan bahwa nilai-nilai cenderung mendekati mean atau juga disebut sebagai expected value atau nilai yang diharapkan dari himpunan. Sedangkan standar deviasi yang tinggi itu menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut itu tersebar pada rentang yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah kovariansi. Kovariansi adalah sebuah ukuran tentang dua variabel random mengalami perubahan bersama-sama. Jika semakin tinggi nilai dari suatu variabel, maka secara bersama-sama semakin tinggi pula nilai variabel yang lainnya. Yang selanjutnya adalah korelasi. Korelasi adalah salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki berbeda variabel yang ada di dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Adapun jenis-jenis dari korelasi itu ada 3. Yang pertama adalah kolerasi sederhana, yang kedua adalah kolerasi parsial, dan yang ketiga adalah kolerasi ganda. Lalu yang terakhir adalah portofolio optimal. Pengertian dari portofolio optimal itu adalah merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa Nanda. Bagaimana cara investor untuk menentukan portofolio yang efisien? Jawabannya adalah portofolio efisien adalah portofolio yang berada di efisiensi set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan return ekspektasi yang terbesar dengan resiko yang tertentu atau memberikan resiko yang kecil terhadap return ekspektasi yang tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasian tertentu dan kemudian meminimumkan resiko atau menentukan tingkat resiko tertentu dan kemudian maksimumkan return ekspektasinya. Investor rasional akan memilih portofolio efisien karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi atau return ekspektasian atau resiko portofolio. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari Mbak Soleha Opita. Bagaimana cara investor untuk menentukan portofolio yang optimal? Pemilihan portofolio optimal itu dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya atau menentukan tingkat resiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari Mbak Bernindi Piana Putri. Mengapa dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal harus melakukan analisis portofolio? Jawabannya, dengan melakukan analisis portofolio maka akan membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio efisien yang mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan terbesar dari resiko tertentu, atau dengan mempunyai risiko terkecil dengan tingkat keuntungan yang diharapkan tertentu dari portofolio yang dibentuk. Itu saja jawaban dari saya dan presentasi ulang dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.